Di alam rahasia, Qin Yichen dan semua orang menunggu di pintu masuk alam rahasia. Dan 8 orang duduk di samping Qin Yichen dan berbisik. Tuanku, toh tidak ada seorang pun di sana. Apakah Anda ingin pergi ke alam rahasia untuk melihat? Anda sama sekali tidak tergoda oleh kesempatan itu? Ya, Pak, dengan kekuatan Anda seharusnya bisa mendapatkan banyak harta, kan? 8 orang benar-benar tidak dapat menemukan topik yang cocok, dan mereka tidak mau duduk bersama dan mengobrol dengan cara yang sepi. Qin Yichen tersenyum dan tidak mengambil hati masalah ini. Lagi pula, menjelajahi alam rahasia terlalu rendah baginya. Tidak hanya ada risiko, tetapi juga ada krisis. Harus melakukannya sendiri. Di mana seseorang dapat duduk dan menunggu orang lain mengumpulkan harta dan mempersembahkan dupa kepada mereka? Liu Xuang, yang berada di sampingnya, akhirnya tidak tahan lagi, dan mengirim transmisi suara ke Qin Yichen. Tuan itu meminta saya untuk membawa Anda ke utara. Ada ujian yang disiapkan untuk Anda. Kapan Anda akan menyelesaikannya? Qin Yichen menggelengkan kepalanya perlahan. Tulis saja orientasi utaranya, lalu tidak ada respon lain. Bagaimanapun, bagi Qin Yichen, tidak ada ujian yang penting. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan adalah latihan Zhang Yun. Krisis Chen Liu yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, semakin lama berlarut-larut, semakin banyak kecelakaan yang akan terjadi. Dia terus memikirkan rencana yang cocok untuk latihan Zhang Yun di benaknya. Kabut hitam tidak bisa membiarkan Zhang Yun menyentuhnya. Tetapi dengan sarana 3000 pengadilan Tao miliknya sendiri, Zhang Yun tidak memiliki latihan dasar yang diperlukan. Jadi itu pasti sangat sulit. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan Qin Yichen adalah mengajarkan Sword Inten. Namun Sword Inten sangat membutuhkan bakat dan kerja keras untuk dikuasai. Yang terpenting adalah niat pedang yang kental membutuhkan kerja keras, dan waktunya tidak pasti. Qin Yichen berpikir tentang bagaimana membuat Zhang Yun menyadari niat pedang dalam waktu sesingkat mungkin dan memberinya kesempatan untuk mengalahkan Chen Liu Xiang. Tepat ketika Qin Yichen berpikir, Liu Xuang bertanya lagi. Sebaiknya kamu melakukannya. Setelah Liu Xuang bertanya 3 kali, Qin Yichen sedikit mengangguk. Masalah ini memiliki pengaturannya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri terlepas dari apa yang dipikirkan Liu Xuang. Oke, semuanya, bersiaplah. Kelompok orang berikutnya yang kita jebak akan memasuki dunia rahasia. 8 orang melihat portal diam dan bergumam dalam hati mereka. Tuan, apakah benar-benar berguna bagi kita untuk melakukan ini? Ini sudah sore. Menurut aturan menjelajahi alam rahasia, tidak ada yang akan memasuki alam rahasia untuk dijelajahi sekarang. Saya pikir seharusnya ada beberapa orang, dan para tiran mungkin harus bersiap untuk kerugian. Meskipun mereka memiliki banyak kepercayaan pada Qin Yichen, pada akhirnya, faktanya masih ada di depan mereka. Sekarang Qin Yichen mengambilnya, tidak hanya tanpa manfaat apapun. Sebagai gantinya, dia mengirimkan pil obatnya yang tak terhitung jumlahnya. Agak mencurigakan. Qin Yichen bertekad, melihat sekeliling, dan meletakkan tangannya di pohon. Bagaimana menurutmu tentang pohon ini? Beberapa orang melihat mereka satu demi satu dan melihat bahwa pohon-pohon itu rimbun. Meskipun mereka tumbuh, mereka bukan yang terbesar di seluruh hutan. Sebaliknya, mereka terlihat sangat biasa. Sangat biasa. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, berpikir sejenak, dan akhirnya, dia memilih untuk menggelengkan kepalanya. Dangkal. Saya tunjukkan pohon ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak sabar untuk melihat hasil dari beberapa hal, dan pohon ini tidak tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Selain itu, bahkan jika tidak ada keuntungan kali ini, tidak ada kerugian bagimu. Apa yang kamu khawatirkan? 8 tampak berpikir. Setelah melihat mata penuh tekad Qin Yichen, mereka akhirnya mengambil keputusan. Kali ini tidak lebih dari membuang sedikit waktu menjelajahi alam rahasia, dan kali ini tidak ada gunanya. Karena mereka adalah makhluk yang telah ditarik untuk menebusnya. Kemajuan menjelajahi alam rahasia terkait dengan dan Liu Xuang, dan waktu mereka tidak berharga. Sekarang, percaya bahwa Anda bisa mendapatkan hal-hal ini dengan menginginkan, adalah membuat waktu Anda yang tidak berharga menjadi berharga. Melihat Qin Yichen sangat terobsesi, Liu Xuang, yang berada di samping, mencoba menghiburnya beberapa kali, tetapi tidak berhasil, jadi dia tidak bisa menahan cibiran. Meskipun kamu tidak lemah dan sangat berbakat, aku tidak percaya kamu bisa bersaing dengan tuan itu. Jika Anda terobsesi sekarang dan ingin menggunakan metode Anda untuk menangani masalah ini dengan baik, saya pikir itu adalah mimpi yang bodoh. Sebaiknya kau melakukan apa yang diinginkan orang dewasa. Qin Yichen melirik Liu Xuang dengan ringan, dan tidak bisa menahan tawa. Apa kau mengajariku melakukan sesuatu? Liu Xuang langsung marah. Dia jelas bermaksud baik, namun dia sangat dihina dan diejek. Mengepalkan tinjunya dengan keras, Liu Xuang mengatupkan giginya. Longya kuno, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu jika orang dewasa itu mengambil nyawamu.
Qin Yichan tersenyum acuh tak acuh. Apa? Menurutmu dia mungkin masih mengambil nyawaku? Qin Yichan mendengus dengan jijik, dan terlepas dari apa yang dipikirkan Liu Xuang, dia langsung pergi keluar, melihat pemandangan di depannya, dan terkekeh. Kebodohan. Qin Yichan tahu betul bahwa di mata orang-orang itu, tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan dibunuh oleh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya harapan mereka. Master Sekte Pembunuh Dewa telah muncul, dan hanya masalah waktu sebelum ia tumbuh dewasa. Dalam waktu yang terbatas ini, Qin Yichan tidak percaya bahwa mereka dapat menemukan pengganti lain. Yang perlu dilakukan Qin Yichan adalah menunjukkan kekuatan dan nilainya, itu saja. Semakin kuat kekuatannya, semakin tidak mampu dia untuk digantikan. Tes yang ditinggalkan oleh lelaki tua berambut putih hari ini, dalam arti tertentu, tidak perlu peduli dengan apa yang harus diselesaikan, selama Anda mendapatkan gigi naga kuno, ada hasil yang sederhana dan jelas. Liu Xuang mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuju kedalaman alam rahasia. Hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Qin Yichan menyaksikan Liu Xuang pergi dengan ringan, dan tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin bagi Liu Xuang untuk memahami pertukaran minat di antara orang-orang ini, dan tentu saja dia tidak dapat memahami pemahaman diam-diam antara Qin Yichan dan lelaki tua berambut putih itu. Jika Anda benar-benar meminta untuk melakukannya sesuai dengan metode tertentu dan membiarkan lelaki tua berambut putih itu membawanya langsung ke alam rahasia, bukankah akan lebih nyaman daripada membiarkan Liu Xuang menyampaikannya? Oleh karena itu, Qin Yichan tidak peduli dengan persidangan ini, dan dia bahkan tidak peduli sama sekali. Hanya mengangguk ringan, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak lama kemudian, ketika 8 orang sabar dan siap untuk menunggu lama, tiba-tiba, kecemerlangan portal melonjak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di garis pandang mereka. Padat, dan sekilas, tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak orang ada di sana. Keluarga Lan Yu, yang paling dekat dengan alam rahasia, mengumpulkan tenaga tercepat. Batch pertama dari orang-orang yang memasuki alam rahasia terdiri dari 1000 orang. Total 100 tim. Dan ini hanya kumpulan orang pertama.